welcome back my YouTube channel. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan yang sering kalian tanyakan pada aku mulai dari Instagram, WA dan ketemu langsung. Kalian tuh sering banget nanya, ya apa sih yang membuat rambut kamu itu tebal banget? Dan kalian juga sering nanya, kamu perawatan apa sih kok rambut kamu itu kayak berkilau terus hitam gitu dan nggak bercabang? Di video kali ini aku akan menjawab segala pertanyaan dari kalian yang sering nanya apa sih perawatan rambut yang sering aku lakukan sehari-hari ataupun hair care rutin yang aku sering lakuin sehingga membuat rambut aku menjadi seperti ini, ya kan? Ayo, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa klik tombol notifikasinya biar kalian update video aku yang terbaru. Oke? Jadi gengs, rambut indah berkilau adalah impian sebagian orang ya kan, apalagi untuk perempuan karena bagi mereka rambut adalah mahkota mereka. Jadi selain tampak indah, Anda juga terhindar dari berbagai macam penyakit kulit seperti kotombe. Makanya penting banget untuk perawatan kulit kepala kalian biar terhindar dari segala macam penyakit kulit ya kan. Mulai dari luar dan juga dari dalam itu penting banget perawatannya. Jadi di video ini aku akan memberikan panduan cara merawat rambut agar sehat dan berkilau. Yang pertama, kalian harus jadwalkan keramas sesuai jenis rambut kalian. Jadi kalau rambut itu kan ada orang yang rambutnya berminyak ataupun rambutnya yang kering atau normal. Itu kalian harus tahu berapa kali sih kalian harus cuci rambut selama seminggu. Dan jenis kulit rambut keriting juga itu biasanya ada intensitas kapan seharusnya kalian cuci rambut. Sebagian orang mungkin merasa bahwa cara menjaga kesehatan rambutnya adalah sering keramas agar terlihat lebih bersih. Faktanya frekuensi keramas entah itu 2 atau 3 kali dalam seminggu sebaiknya dilakukan berdasarkan jenis rambut kalian. Sebagai contoh, pemilik rambut keriting atau kribo mungkin perlu memperhatikan perawatan rambut yang satu ini. Pasalnya rambut yang memiliki pola ikal yang lebih padat dan memiliki tingkat kelembapan yang lebih rendah alias kering. Kalau kalian memiliki jenis rambut itu, kalian jangan terlalu sering keramas. Karena mencuci rambut terlalu sering menggunakan sampo malah membuat kulit kalian itu menjadi kering dan kayak kusam dan bisa menimbulkan rambut kalian itu pecah-pecah. Jadi usahain kalau misalnya kalian punya rambut kering, kalian bisa keramas seminggu 2 kali ataupun seminggu 3 kali, jangan terlalu sering. Tapi kalau misalnya kalian punya kulit berminyak, kalian bisa keramas setiap hari karena biar nggak terlihat rambut kalian itu jadi lepek, seperti itu. Dan kalau misalnya kalian cuci rambut, jangan lupa pakai sampo dan conditioner. Kalian kan sering banget kalau misalnya keramas itu nggak pakai sampo, apalagi laki-laki. Itu jangan, karena kalian kalau hanya cuci rambut pakai air itu nggak bersih sama sekali. Tapi kalian harus pakai sampo dan conditioner. Kenapa aku bilang harus pakai sampo dan conditioner? Karena kalau sampo itu kan membersihkan kulit kepala kalian. Dan conditioner itu berfungsi untuk rambut kalian itu nggak kering, jadi memberikan kelembapan seperti lotion gitu. Jadi abis mandi pakai sabun, kalian harus pakai hand body biar kulit kalian itu nggak kering dan tetap lembab. Dan kalian juga harus tahu kondisi kulit kepala kalian itu seperti apa. Jadi kalian bisa menyesuaikan kalian harus pakai sampo apa. Dan aku biasanya itu menggunakan sampo dan conditioner, yaitu ini dia kedua produknya. Ini yang pertama Jordania Sea Salt Shampoo dari Scarlet Whitening, dan ini juga ada Jordania Sea Salt Conditioner. Ini warna pink. Ini bentuknya bisa kalian lihat dalamnya itu seperti ini gengs, dan wangi banget. Wanginya itu enak banget, kayak wangi perfume. Jadi kalau makainya itu kayak berasa pakai sampo mahal gengs. Jadi kalau dipakai tuh tahu wangi parfum itu enggak yang wanginya norak gitu. Jadi kayak wanginya tuh kayak apa ya? Kayak limited edition wanginya. Dan yang kedua ini aku juga pakai ini conditionernya. Ini juga wangi. Aku suka dan membuat rambut aku enggak terlalu enggak terlalu lembab banget dan enggak terlalu kering juga. Dia pas. Jadi Jordania Sea Salt Shampoo ini tuh dari wangi magnolia. Dan yang Jordania Sea Salt Conditioner ini dari wangi evening primrose, bunga sedap malam. Jadi makanya ini tuh enak banget dipakai, apalagi kalau misalnya kita cewek-cewek kan suka wangian ya kan.
ini wanginya recommended banget. Dan apa aja sih kandungan dari kedua produk ini? Itu kandungannya mengandung sea salt, yaitu dimana sea salt itu berfungsi untuk menyerap minyak berlebih pada kulit kepala kalian. Terus yang kedua itu membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala kalian. Dan yang ketiga, ini berfungsi untuk membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Jadi ini tuh berfungsi banget untuk mengontrol kadar minyak pada kulit kepala kalian dan membersihkan kulit kepala kalian dan memberikan volume pada rambut seperti ini. Kayak lihat rambut aku, abis pakai ini tuh nggak buat rambut kalian lepek, tapi nggak buat kulit kalian tuh juga kering. Jadi kayak volumenya itu pas, ya kan? Dan ini juga membuat rambut kita menjadi berkilau. Cara pakainya seperti biasa. Kalau misalnya ini tuh samponya ya dituang. Kalau misalnya kalian mau mandi, dituang ya kan. Terus habis itu dipijit-pijit kulit kepalanya. Tapi kalau misalnya pakai sampo jangan terlalu lama, biar nggak kulit kalian tuh terlalu kering. Langsung bilas bersih dan lanjut menggunakan conditionernya. Ini juga kalian tuang ke tangan, terus diusap-usap, terus dioles ke rambut. Jangan sampai ke kulit kepala, tapi hanya di bagian rambut aja. Terus diamkan selama beberapa menit, lalu bilas sampai bersih. Ini kedua produk ini aku anjurkan untuk dipakai buat kalian umur 13 tahun ke atas. Dan ini tuh aman banget untuk dipakai ibu menyusui. Dan langkah yang ketiga, kalian harus rutin potong ujung rambut kalian. Biar nggak rambut kalian itu bercabang. Karena kalau misalnya kalian membiarkan rambut kalian itu rusak dan nggak kalian potong, itu bisa mengakibat rambut kalian itu sampai ke atas itu pecah-pecah. Jadi makin tipis. Jadi usahain kalian bisa potong rambut itu 10-12 minggu sekali buat yang perempuan. Terus kalau misalnya kalian sering catokan atau pengguna catokan gitu, kalian juga harus lebih sering lagi potong rambut biar rambut kalian tuh terlihat sehat dan gak pecah-pecah di ujung rambutnya. Terus yang keempat itu kalian harus memilih sisir sesuai jenis rambut kalian. Kalau misalnya kalian rambutnya keriting, itu jangan ambil sisir yang bentuknya itu kayak lurus gitu, gengs. Karena bisa buat rambut kalian tuh makin gampang rontok. Jadi kalau misalnya menggunakan white tooth comb itu untuk yang rambutnya lurus seperti saya, kayak gini, biar nggak gampang kusut. Kalau rambut kayak kami ini tuh kan gampang kusut kalau nggak disisir. Jadi harus disisir menggunakan sisir yang kayak gini. Jadi sesuaikan jenis sisir sama rambut kalian. Terus ada juga dia Bristol brush. Ini salah satu sisir yang mudah ditemukan di pasaran. Berbentuknya itu seperti sikat. Serta gigi sisir itu tampak renggang, tipis, dan tumpul di ujungnya. Bagi pemilik rambut yang panjang dan mudah kusut atau susah diatur, Bristol brush solusi yang tepat untuk memudahkan Anda merapikan rambut yang berantakan. Dan buat kalian pengguna round brush, jika Anda memiliki tampilan yang lebih bervolume, round brush ini tuh pilihan yang paling tepat untuk kalian membuat rambut kalian tuh menjadi bervolume. Kayak gini, guys. Nah ini, dia tuh bisa membuat rambut kalian jadi bervolume tanpa dicatok. Jadi cantik. Setelah kalian bisa memilih sisir yang kalian cocok sesuai dengan rambut kalian, kalian harus tahu bagaimana sih cara menyisir rambut yang benar, ya kan? Apalagi terutama untuk rambut panjang seperti saya dan wanita, kalian harus tahu bagaimana sih cara menyisir rambut biar rambut kalian tuh gak gampang rontok. Pertama-tama, aku menggunakan sisir kayak gini. Karena sesuai dengan rambut aku yang lurus dan panjang dan ikal, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian itu ada kan biasanya ada di bawah rambut itu kusut kayak bulatan guratan gitu. Nah, kalian harus menyisir di bagian itu dulu. Jadi tahan seperti ini. Jadi harus disisir dulu yang di bagian kusut itu biar rambut kalian tuh nggak rontok. Setelah kalian urai rambut yang kusut itu, baru kalian sisir dari sini. Jadi dia biar gampang nggak membuat rambut kalian tuh rontok. Dan juga kalian harus menghindari menyisir rambut dalam keadaan basah, gengs. Karena itu berpotensi banget membuat rambut kalian tuh makin banyak gugur. Dan kalian juga harus mengeringkan rambut menggunakan handuk yang lembut. Karena kalau kasar itu gampang ketarik, jadi rontok juga. Dan kalian juga bisa menyemprotkan vitamin untuk melindungi permukaan kulit kalian bila rambut kalian tuh mengering ataupun sering menggunakan hair dryer. Jadi biar rambut kalian tuh nggak kusam, tetap berkilau.
Dan juga buat kalian yang sering menggunakan catokan, kalian tuh harus menggunakan vitamin rambut. Jadi biar melapisi rambut kalian tuh sebelum dicatok. Jadi kalau misalnya kayak gini aja kan tanpa lapisan apapun. Sama kayak misalnya kulit kita dipakein sama sunscreen kan itu ada pelindung proteksinya. Sama juga kayak rambut ketika mau dicatok, itu harus menggunakan lapisan yang bisa membuat rambut kalian tuh nggak kering. Jadi ada penambahan gitu, ada proteksinya. Dan yang kelima, kalian harus melindungi rambut kalian itu dari sinar matahari, karena ini tuh penting banget, geng. Kalau misalnya kalian sering keluar itu panas-panasan, kalian terus bisa pakai topi ataupun pakai shawl untuk menutupi rambut kalian biar nggak rambut kalian tuh kena langsung sinar matahari. Karena sinar matahari itu nggak hanya berdampak buruk pada kulit kalian, tetapi juga dapat merusak rambut kalian. Setelah terkena sinar matahari, kelembapan rambut pun berkurang dan membuat rambut kalian tuh menjadi kering, kusam, dan kekurangan nutrisi. Kalau cuaca ini kan kita nggak bisa, misalnya minta kalau kita keluar itu jangan dulu mataharinya terlalu panas, terik. Kita nggak bisa request ya kan, gengs. Jadi oleh karena itu kita harus membentengi rambut kita ini menggunakan proteksi-proteksi untuk melindungi rambut kita dari sinar matahari. Yaitu yang pertama, kalian bisa menggunakan spray khusus untuk rambut untuk melindungi warna rambut kalian. Terus kalian bisa menggunakan topi ataupun jepit rambut ataupun payung saat kalian tuh keluar rumah. Dan hindari juga menggunakan pengering rambut agar rambut kalian tuh tidak semakin kering. Dan kalau misalnya kalian suka berenang, kalian harus menjaga rambut kalian menggunakan topi. Kan ada tuh topi berenang, karena kalian tahu kalau di dalam air kolam itu terdapat klorin yang dapat merusak rambut kalian. Jadi kalau misalnya kalian sering habis berenang terus kalian merasa rambut kalian tuh kayak makin kasar, itu karena dampak dari klorin. Dan yang selanjutnya, kalian bisa menggunakan masker rambut. Kenapa aku bilang pakai masker rambut? Salah satu cara menjaga kesehatan rambut yang juga banyak orang lakukan itu menggunakan masker rambut. Perawatan rambut yang salah satu inilah cukup efektif terutama untuk rambut panjang. Jadi kalau rambut panjang itu kan lebih enak kelihatan kalau misalnya dia itu kayak lembab, berisi, dan nggak kusam gitu kan. Jadi kita perlu menambahkan yaitu masker rambut yang menambah nutrisi dari rambut kita. Kalian bisa pakai dari Arizo ataupun dari produk-produk yang menurut kalian itu bagus, itu banyak banget dijual di e-commerce ataupun di toko-toko terdekat. Itu bisa banget kalian pakai untuk membuat rambut kalian tuh jadi kelihatan lembab, gengs. Jadi nggak kering banget. Dan yang paling terpenting ini adalah nutrisi dari dalam. Kalian harus memenuhi asupan vitamin dan mineral itu dari makanan, gengs. Karena kalau hanya perawatan dari luar tapi dari dalam nggak ada, itu nggak sama sekali membantu. Jadi itu harus dari luar dan dari dalam. Berikut daftar vitamin dan mineral makanan yang berkhasiat untuk kesehatan rambut kalian. Yaitu pertama, zat besi. Kekurangan zat besi adalah salah satu faktor penyebab kerontokan rambut. Jadi kalau misalnya kalian yang sering rambutnya rontok, itu berarti kalian kurangan zat besi. Itu bisa kalian dapatkan zat besi itu dari misalnya makan daging ataupun mengonsumsi suplemen zat besi. Makanya sekarang kan ada suplemen vitamin untuk rambut dan juga kuku ya kan. Sekarang tuh lagi beredar banget tuh suplemen vitamin. Dan juga kalian itu harus menambah nutrisi asam lemak omega 3. Konsumsi asam lemak omega 3 yang berasal dari ikan, terus biji rami, ternyata bisa menjadi salah satu cara menjaga kesehatan rambut kalian. Pasalnya, asam lemak omega 3 ini berfungsi merawat sel dan menjaga kesehatan kulit kepala agar terhindar dari masalah. Dan selanjutnya juga kalian bisa mengonsumsi vitamin A, B12, dan B16. Vitamin A, B12, dan B16 ini merupakan 3 jenis vitamin yang dapat membantu meningkatkan melanosit. Kadar melanosit dalam tubuh penting untuk menjaga dan mengembalikan warna kulit secara alami. Ini aku dapat dari Hello Sehat, itu hellosehat.com. Ketiga vitamin ini juga dapat menutrisi rambut dan kulit kepala. Sebagai contoh, vitamin A dapat membantu mengendalikan jumlah produksi sebum di kulit kepala. Sementara itu, vitamin B12 dan B16 ini dua vitamin B kompleks yang merekomendasi untuk mencegah rambut kalian itu ubanan. Kedua vitamin ini juga membantu merawat warna rambut yang berubah akibat kekurangan vitamin. Selain itu juga kalian bisa mengkonsumsi jeruk, stroberi, sayuran hijau, kedelai, serta telur ikan dan daging merah. Dan jangan lupa juga kalian harus mengonsumsi air putih ya kan yang cukup. Jangan sering minum soda ataupun minuman-minuman yang yang perisa-perisa gitu. Tapi usahain kalau bisa kalian tuh
mengonsumsi air mineral yang cukup untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang dan rambut pun agar tetap sehat. Tapi ini memang fakta banget gengs. Jadi kemarin tuh aku pernah sampai BB aku turun 10 kilo. Dan itu betul-betul aku makin kurus banget. Dan itu rambut aku juga makin rontok. Karena gimana ya? Karena kan aku sudah mengurangi makanan. Jadi kayak dulunya bisa makan alpukat, makan jeruk, makan pisang gitu kan. Tapi karena BB ku yang turun banget itu sampai 10 kilo, aku merasa itu kayak kekurangan nutrisi gengs. Jadi rambut aku itu pun jadi gampang rontok. Jadi hanya lewat aja tuh jalan itu bisa rambut aku itu kayak berguguran gitu. Jadi satu hari itu bisa tuh satu gumpalan rambut berguguran. Itu memang fakta banget kalau kita kekurangan gizi bisa membuat rambut kita itu jadi gampang gugur dan gak tebal gengs. Jadi begitulah gengs cara aku merawat rambut agar rambutku tetap sehat, berkilau dan tebal seperti ini. Jadi selain kalian perawatan dari luar menggunakan shampoo, menggunakan conditioner dan masker rambut, kalian juga harus menutrisi dari dalam, yaitu makanan dan minuman gitu, untuk membuat berkesinambungan antara perawatan dari luar dan dalam. Jadi kalian dapat menghasilkan rambut yang tebal, berkilau dan indah. Dan kalau misalnya kalian juga pengen coba kedua produk ini, aku lagi coba kedua produk ini tuh enak dan wangi banget, cocok banget buat kalian yang suka wangian. Kalian bisa langsung klik link di bawah ini. Aku akan kasih link Instagramnya dan Shopee-nya, bisa kalian langsung check out di situ, dan bisa kalian juga DM melalui WA juga bisa untuk mendapatkan kedua produk ini. Ya gengs, apapun yang terjadi kalian harus tetap jaga kesehatan dan terapkan hidup sehat karena itu penting. Ya sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube ini. And see you on my next video. Dadah!